Pemirsa Intens Investigasi. Setelah bergulir panas selama 2 pekan, akhirnya kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Lesti Kejora oleh suaminya sendiri Rizky Bilar memasuki babak baru. Setelah sempat mangkir, kemarin Bilar pun ditemani kuasa hukumnya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan lebih cepat 1 hari dari yang dijadwalkan. Setelah sekitar 8 jam dicecar 38 pertanyaan oleh penyidik, ia pun ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Lantas bukti-bukti kuat apa sajakah yang ditemukan oleh penyidik hingga akhirnya Rizky Bilar pun dijadikan tersangka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sempat heboh dan seolah menyangkal adanya tindakan KDRT. Seperti apa reaksi bungkam keluarga Rizky Bilar saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka? Heboh beredar rekaman CCTV saat Rizky Bilar diduga melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Seperti apakah kecaman dari para selebriti di tanah air? Terlebih, ia kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebenaran akan selalu terungkap, meski terkubur di lautan paling dalam sekalipun. Begitu pula keadilan akan selalu ditegakkan tanpa pandang bulu kepada siapapun. Setelah sempat mangkir dan seolah menghilang bak di telan bumi, kemarin Bilar pun akhirnya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Yang mana lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yakni pada hari ini 13 Oktober 2022. Oleh penyidik, Rizky Bilar pun dicecar sebanyak 38 pertanyaan seputar laporan yang dilayangkan oleh Lesti terkait dugaan tindak KDRT. Setelah sekitar 8 jam menjalani pemeriksaan, secara mengejutkan Bilar pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Julpan kepada awak media. Menurutnya, sejalan dengan hasil pemeriksaan Bilar, suami Lesti itu pun statusnya dinaikkan dari yang sebelumnya saksi menjadi tersangka. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan update penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Saudari Lesti Kejora. Pemeriksaan saudara Muhammad Rizky ini yang hari ini sudah dilakukan mulai jam 11 siang tadi hingga saat ini, sedianya adalah besok kita lakukan. Itu berdasarkan surat panggilan yang kita layangkan kepada yang bersangkutan atas permintaan yang bersangkutan juga, yang semestinya minggu lalu tanggal 6 Oktober itu kita periksa, tetapi minta diundur 1 minggu, yaitu menjadi tanggal 13 Oktober tahun 2022, yaitu besok. Tetapi permintaan dari yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya minta dimajukan lebih cepat. Hari ini pemeriksaan dilakukan ya sesuai dengan tahapan yang sudah kita lakukan, mulai dari penyelidikan kasus ini, kemudian menaikkan statusnya menjadi penyidikan, kemudian hari ini juga kita periksa tadi jam 11 siang saudara Muhammad Rizky sebagai saksi. Kemudian sejalan dengan berjalannya pemeriksaan dan juga terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi-saksi yang lain, termasuk juga keterangan saksi korban dan juga tentunya hasil visum yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, maka malam hari ini bisa saya sampaikan
hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tadi kita sama-sama sudah melihat dari jam 11 saudara R sudah diperiksa sebagai saksi ya. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan, kemudian sekarang sudah dinaikkan sebagai tersangka. Yang jelas kita sudah memberitahukan ya, setelah kita memeriksa saksi sebagai saksi beliau, udah gitu kemudian kita wajib ya untuk memberitahukan ke beliau bahwa statusnya adalah tersangka. Saudara R pasti didampingi oleh pengacara. Pihak kepolisian pun juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Rizky Bilar pun telah diberikan hak untuk menjawab, namun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa memang ada unsur pidana yang dilakukannya. Dalam kasus ini, Bilar pun dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 5 tahun penjara. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki. Kepolisian dalam hari ini bekerja berdasarkan fakta hukum. Kemudian kita mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Sampai dengan hari ini pun kita memanggil yang bersangkutan, kita periksa. Ini juga kita mengedepankan bagaimana adanya equality before the law, persamaan semua orang depan hukum. Hak yang bersangkutan untuk menyampaikan alasan-alasan yang menguatkan perbuatan yang dilakukan itu kita menampung dalam BAP, tetapi tentunya keterangan daripada tersangka bisa terabaikan manakala penyidik memiliki alat bukti pendukung yang lain yang memang menyatakan adanya perbuatan pidana itu. Kita prihatin terhadap kasus ini ya, kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh orang terdekat di dalam keluarga yang semestinya menyayanginya begitu ya dan melindunginya, bukan malah sebaliknya. Jadi pasal yang jelas adalah Undang-Undang KDRT ya nomor 23 tahun 2004 ayat 44 ayat 1, Mbak. Siap. 5 tahun, Mbak. Selain rekaman CCTV saat Bilar diduga melempar bola biliar ke arah Lesti, sederet barang bukti lainnya seperti hasil visum semakin menguatkan keyakinan penyidik untuk penetapan tersangka. Sejauh ini, termasuk Bilar, sudah 6 orang saksi telah diperiksa. Keterangan para saksi itulah yang juga turut menjadi barang bukti hingga akhirnya Bilar pun ditetapkan sebagai tersangka. Terlebih lagi, pihak kepolisian sebenarnya sudah memiliki lebih dari 2 alat bukti untuk mengambil langkah tersebut. Setelah mendapat laporan, tentunya penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian juga terkait dengan KDRT tentunya kita memerlukan keterangan hasil visum yang mana ini memerlukan tempo waktu pada saat itu. Kemudian sejalan bergulirnya waktu, kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi hingga malam hari ini termasuk dengan saudara Muhammad Rizky sudah ada 6 orang saksi yang kita periksa. Di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti ya, sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka.
sempat heboh dan seolah menyangkal adanya tindak KDRT. Seperti apa reaksi bungkam keluarga Rizky Bilar saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ditetapkannya Rizky Bilar sebagai tersangka tidak pelak seolah membalikan semua pernyataan pihak keluarga yang belakangan ini muncul untuk membela dirinya. Seperti halnya kakak Bilar, Benny Sikumbang, terpantau semalam mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, saat dimintai keterangan oleh awak media, dia pun tampak terdiam dan bergegas menuju ruangan di mana Bilar berada. Mulutnya seolah terkunci dan tidak ingin mengeluarkan satu patah kata pun untuk sang adik yang proses hukumnya terus bergulir. Ya, sikap yang ditunjukkan oleh Benny seolah berbanding terbalik dengan selama ini hadir dari keluarga hingga pengacara Rizky Bilar. Seperti halnya Yudi Revan, kakak Bilar, yang menyebut kasus KDRT dialami Lesti hanyalah sebuah kerikil kecil di dalam rumah tangga. Beberapa waktu lalu juga heboh pernyataan pengacara Bilar yang seolah menampik adanya KDRT di dalam rumah tangga Lesti dan Bilar. Gimana Pak? Hari bisa ya Pak? Gimana tanggapannya? Tanggapannya Bilar jadi tersangka Pak? Bang, sedikit bang, sedikit bang. Bang, pelan dulu bang, bang. Bang, sebentar bang. Bang, sebentar bang. Bang, sebentar bang. Keterangan bang, sedikit bang. Tanggapannya Bang? Statusnya Pak? Statusnya jadi tersangka gimana Bang? Bang, gimana bang melihat kejadian tadi ini bang? Sama orang, Salah orang kan? Doanya apa Bang? Doanya Bang? Hubungannya nih Bang. Bang, doanya aja Bang. Bang, doanya aja Bang. Terus. Doanya aja Bang, doanya Bang. Hubungannya Bang. Hubungannya bang, supportnya gimana bang? Terus. Bang, doanya aja Bang. Sebentar. Sedikit aja Bang. Bang, sedikit aja Supportnya Bang. bang. Namanya berumah tangga ya pasti adalah hal-hal yang kerikil kecil itu pasti ada lah gitu kan. Banyak aja yang memanfaatkan keadaan saat ini kan, cari paywork, cari ini kan gitu kan. Image Bilar itu seperti itu, tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Kamu akan diangkat derajat kamu. Kamu sedang diuji. Tidak ada orang bisa naik kelas tanpa ujian. Ini ujian kamu. Begitu juga dalam rumah tangga mereka. Tetap cintai dan sayangi istri kamu. Begitu juga dengan Lesti. Imbang saya beri nasihatnya. Jadi kalau suatu ketika nanti kebenaran akan terungkap di kepolisian, saya akan juga mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi, dan saya siap disomasi sama siapapun yang merasa saya bohong. Di tengah heboh penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka, kemarin malam pengacara senior Hotma Sitompul tiba-tiba muncul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Awalnya ia mengaku hendak melihat kondisi Bilar. Namun saat dicecar pertanyaan oleh awak media, Hotma pun akhirnya angkat bicara. Ternyata ia pun telah resmi ditunjuk sebagai pengacara Bilar usai kliennya itu mencabut kuasa dari pengacara sebelumnya pada Rabu sore. Benarkah Bilar bersama kuasa hukumnya akan mengajukan penangguhan penahanan, bahkan mengajak pihak Lesti untuk berdamai? Ayo.
Artinya nginep malam ini boleh? Begitu. Nggak ada pengakuan, nggak ada yang disampaikan. Saya baru terima kuasa. Kita tunggu dulu nanti pelapornya. Saya belum ketemu pelapor. Kan? Lihat aja nanti kalau dirasakan perlu ya kita ketemu. Ya kita lihat nanti ya. Sampai sejauh ini masih berjalan, belum ada Bang dikit Bang berita apa-apa. Pertimbangannya apa? Saya balikkan sama kalian. Apakah kita harus mendamaikan orang atau bikin orang menjadi ribut? Nanti kita akan hubungi. Saya percaya. Heboh beredar rekaman CCTV saat Rizky Bilar diduga melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Seperti apa kecaman dari para selebriti di tanah air, terlebih ia kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Dalam video yang beredar luas di jagat maya, rekaman CCTV menunjukkan kejadian diduga pelemparan itu berlangsung dengan begitu cepat. Emosi Rizky Bilar seolah meledak dan dengan spontan berusaha melempar Lesti Kejora dengan bola biliar yang ada di meja. Jika ditelisik secara seksama, bahkan setelah terjatuh saat melempar pun, Bilar masih terlihat begitu kesal. Setelah viral di jagat maya, aksi yang dilakukan oleh Bilar tersebut menuai beragam kecaman dari masyarakat, termasuk juga para selebriti di tanah air. Seperti halnya Ratna Listi yang merasa sangat miris ketika melihat sikap Bilar sebagai pasangan yang begitu temperamental. Bahkan sampai ringan tangan terhadap istri yang begitu mencintainya. Susah ya kalau kita mau membicarakan soal karakter ya. Mungkin memang karakter orang beda-beda. Ada orang yang karakternya temperamental. Dia nggak bisa tersinggung sedikit, tidak bisa marah sedikit, selalu emosinya tuh meledak-ledak gitu. Di atas orang-orang normal gitu. Misalnya kesalahan yang dibuat mungkin nggak seberapa, tapi itu bisa membuat dia marahnya tuh luar biasa sampai harus main tangan, sampai harus melempar apa yang ada di tangannya. Yang menyedihkan ketika kita mempunyai pasangan yang seperti itu. Semua orang udah lihat nih videonya ya. Memang ada video dari CCTV yang terlihat Bilar ini akan melemparkan bola biliar ke arah Lesti tapi meleset karena dia terpeleset, ya kan? Nah, inilah kuasa Allah. Aku percaya pasti ada campur tangan Allah di sini. Karena Lesti orang baik, Lesti diselamatkan dengan cara itu. Nggak ada yang menduga gitu kalau tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Orang-orang di sekitarnya pun mungkin pada bengong kan, netizen pada yang komplain, kok semua pada diam? Lah, itu kan kejadian sangat cepat. Ini untuk pelajaran ya untuk semua cewek-cewek yang bucin sebelum menikah tuh bener-bener pikirkan baik-baik, jangan hanya karena cinta, karena memang cinta itu karunia Allah ya. Kita tidak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta, tapi kita bisa memutuskan siapa yang pantas untuk diperjuangkan. Ingat nih bahasanya. Kita tidak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta, tapi kita bisa memutuskan siapa yang pantas diperjuangkan. Sementara itu, kekecewaan pun juga hadir dari Irma Darmawangsa, sosok yang sudah dianggap Lesti sebagai kakaknya. Dia pun mengecap apa yang dilakukan oleh Bilar dan sangat disayangkan. Terlebih selama ini nama Bilar pun terangkat karena Lesti. Bila bukan karenanya, Bilar mungkin tidak setenar dan sesukses saat ini. Sementara, Rara yang merupakan sahabat Lesti menganggap apa yang dilakukan oleh Lesti melaporkan suaminya ke polisi adalah tindakan terbaik. Terlebih lagi setelah melihat rekaman CCTV saat Bilar diduga melempar bola biliar ke arah Lesti. Hal itu semakin menguatkan bahwa tindakan KDRT memang bukan sekali atau dua kali terjadi. Seorang Rizky Bilar karena Lesti loh, gitu. Memang mungkin Rizky Bilar dulu pemain sinetron, bla bla bla. Tapi terus terang gue kagak tahu, kagak tahu. Benar, gue nggak tahu. Sangat disayangkan gitu.
orang banyak tahu seorang Rizky Bilar karena sosok Lesti Kejora. Jadi ya kalau bisa sangat disayangkan kenapa bisa ada kejadian seperti itu. Jujur aku baru tahu kalau Kak Bilar ternyata sudah menjadi tersangka gitu. Tapi aku berharap doa yang terbaik aja lah buat mereka berdua gitu. Apa yang sudah dilakukan sama Kak Lesti itu menurut Kak Lesti dan keluarga mungkin sudah yang terbaik ya. Aku juga nggak tahu. Yang penting kita sama-sama doain semoga ada hikmah lah di balik kejadian ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.